Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, jika tombol keyboard laptop bermasalah, tidak berfungsi atau error, ada beberapa cara atau solusi yang bisa kalian lakukan ya sebelum kalian memutuskan untuk mereplace mengganti keyboard yang baru. Tapi kalau hanya satu atau dua saja tombol yang bermasalah, kenapa kita harus menggantinya yang baru ya? Sedikitnya itu ada 3 cara yang bisa kalian coba lakukan. Siapa tahu ini menjadi solusi alternatif untuk mengatasinya sebelum kalian memutuskan untuk mengganti keyboard yang baru. Nah teman-teman, cara atau solusi apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi jika ada beberapa tombol keyboard laptop ini tidak berfungsi atau error ya, tanpa harus mereplace atau menggantinya keyboard ini dengan yang baru. Yang pertama yaitu mengaktifkan on screen keyboard atau menampilkan keyboard laptop ini ke layar laptop ini, sehingga kita bisa menggunakan keyboard di layar ini tanpa harus ada gangguan ya. Nah, caranya seperti ini. Untuk menampilkan tombol keyboard ini ke layar laptop, tekan saja tombol logo window ya. Di sini tekan saja tombol logo window, kemudian CTRL dan dipadu lagi dengan huruf O. Cara seperti ini, tekan logo Windows, CTRL dan O. Di sini tombol sudah tampil, dan tombol-tombol yang ada di layar ini sama seperti di sini ya, sama seperti yang ada di body ini. Meskipun di sini itu ada gangguan tidak berfungsi, tapi di sini itu tetap saja berfungsi ya. Jadi kalau hanya satu atau dua saja, kenapa kita harus mengganti semuanya? Cukup dengan mengaktifkan on screen keyboard atau menampilkan keyboard ini di layar ya. Saya akan berikan contoh ya. Kalau keyboard ini berfungsi, saya akan buka di notepad. Nah, di sini saya akan coba tekan tombol-tombol yang ada di layar ini ya. Ini itu sama fungsinya tombol-tombol yang ada di bodi laptop. Jadi kalau hanya satu atau dua saja tombol keyboard yang tidak berfungsi, kita tidak perlu lagi mengganti atau mereplace keyboard yang seperti aslinya ya. Jadi cukup kita mengaktifkan on screen keyboard ini. Untuk mengakses lebih cepat tombol on screen keyboard ini, karena kalau kita tutup seperti ini, kita harus menekan lagi tombol ini ya. Untuk mengakses lebih cepat, kita harus menaruhnya di taskbar sini. Caranya seperti ini. Di sini kalian ketik saja on screen keyboard. Klik kanan mouse, pilih saja di pintu taskbar. Di sini keyboard sudah aktif ya, kita coba buka ya. Nah, jadi untuk mengaksesnya itu lebih cepat ya. Ketika kita tutup, jadi kita tidak lagi membuka dari sini seperti ini ya, tidak perlu membuka seperti ini ya. Ini juga lebih cepat, tapi untuk lebih cepat lagi kita bisa menyimpannya di taskbar sini dan tinggal tekan saja seperti ini. Nah, ini cara atau solusi yang pertama yang bisa kalian lakukan ya. Kalian cukup mengaktifkan on screen keyboard, tidak perlu menggantinya dengan yang baru seperti aslinya. Kemudian yang kedua yaitu kalian bisa menambahkan keyboard mini eksternal ya. Kenapa saya sarankan untuk menambahkan atau membeli ini ya? Karena keyboard mini eksternal ini harganya itu jauh lebih murah dibandingkan kita mengganti semuanya ini seperti aslinya. Kalau hanya satu atau dua saja, ini kita cukup membeli ini, harganya itu lebih murah dibandingkan kita menggantinya semuanya. Dan cara pemasangannya pun cukup mudah ya. Di sini itu ada USB ya, dengan menggunakan USB dan tidak perlu menginstal ini ya, cukup kita masukkan saja di USB dan tinggal bisa dipakai. Caranya seperti ini ya. Saya akan masukkan di USB, port USB yang berada di laptopnya. Kemudian saya akan coba di sini ya, sudah ada notepad ya. Ini tinggal tekan saja. Nah, ini fungsinya itu sama seperti keyboard yang ada di sini. Jadi kalian bisa membelinya ini. Kalau hanya satu atau dua saja yang tidak berfungsi ya. Nah teman-teman, itu ya cara atau solusi yang kedua yang bisa kalian lakukan ya jika ada beberapa tombol keyboard laptop kalian itu tidak berfungsi atau error. Nah untuk yang ketiga yaitu
kalian bisa melakukan window update secara manual. Nah, kenapa kita melakukan update window manual ini? Karena siapa tahu ada beberapa sistem atau software yang belum terupdate secara otomatis. Ini bisa juga mengganggu kinerja sistem laptop ini ya, sehingga bisa menyebabkan gangguan pada tombol-tombol keyboard laptop ini. Dan caranya itu seperti ini. Untuk melakukan update window manual ini bisa dilakukan di komputer atau laptop yang menjalankan Windows 10 ataupun Windows 11 ya. Di sini saya menjalankan Windows 11. Untuk melakukan update window manual, arahkan anak mouse ini ke logo window dan kemudian pilih di setting. Selanjutnya pilih di window update. Jika di window update ini masih ada beberapa sistem atau software yang belum terupdate secara otomatis seperti di sini, ini kemungkinan yang menyebabkan gangguan pada sistem komputer atau laptop, termasuk gangguan pada tombol-tombol keyboard laptop tidak berfungsi atau error ini ya, karena masih adanya beberapa sistem atau software yang belum terupdate secara otomatis. Untuk melanjutkan update window manual, kalian tekan saja download and install dan tunggu sampai benar-benar update manual ini komplit ya. Dan lakukan cara ini atau update manual ini secara rutin ya, setiap kita membuka komputer atau laptop. Nah teman-teman, itu tadi cara yang ketiga yang bisa kalian coba lakukan untuk mengatasi jika ada beberapa tombol keyboard laptop kalian itu bermasalah atau error. Dan yang terakhir ini tip dari saya ya, untuk menghindari supaya tombol-tombol keyboard ini tidak mudah error atau bermasalah. Yang pertama yaitu usahakan atau jangan membiarkan laptop ini tidak dibuka dalam jangka waktu yang cukup lama ya, misalkan saja 1 bulan atau 2 bulan bahkan lebih baru dinyalakan atau baru dibuka. Nah ini dari pengalaman saya, ini bisa mengakibatkan gangguan pada sistemnya, sehingga bisa juga mengakibatkan tombol-tombol keyboard laptop ini tidak berfungsi atau error. Jadi usahakan membuka laptop itu sesering mungkin dan melakukan update. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu usahakan melakukan update window manual ini secara rutin ya. Nah kenapa kita melakukan update manual? Karena untuk mengupdate sistem atau software yang belum terupdate secara otomatis, jadi update manual ini sangat diperlukan. Nah teman-teman, itu tadi ya beberapa cara atau solusi yang bisa kalian coba lakukan jika punya masalah tombol-tombol keyboard laptop ini tidak berfungsi atau error. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.